Untuk anak-anak sekolah minggu bisa duduk di paling depan, bergabung semuanya. Anak-anak sekolah minggu, Joella mana Joella? Ayo. Orang tua juga bisa lebih maju supaya nanti kalau ada yang lambat datang mereka bisa isi di belakang. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun 2024. Kita boleh melaluinya semua karena pertolongan Tuhan. Tentu banyak suka duka yang telah kita alami. Namun kita percaya kita kuat semua karena anugerah Allah. Saat ini kita mau beribadah bersama untuk mensyukuri akan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh ada di penghujung tahun ini. Untuk itu mari kita membukanya dalam doa, kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memungkinkan kami ada di penghujung tahun 2024. Begitu banyak pengalaman iman yang telah kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Banyak suka duka yang telah kami lalui. Namun kami bersyukur semuanya itu Tuhan pakai untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa secara rohani. Dan malam ini bersama dengan jemaat-Mu, kami mau beribadah yang bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan bagi kami. Dan kami bersama-sama mau menutup tahun ini dengan mengucap syukur di dalam peribadatan kami. Biar Allah Tritunggal yang menolong kami, sehingga dari awal sampai berakhirnya ibadah kami malam hari ini berjalan dalam pimpinan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu musim telah berlalu di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita yakini sampai hari ini bahwa kasih Tuhan yang terus memelihara kita. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah lain sepanjang kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan. Kita menaikkan pujian penyembahan kita semusim berlalu. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Semusim berlalu. Mari kita bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih dalam dari samudra, dalam dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan layu di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Tuhan. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih dalam dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, katakan lebih dalam dari samudra, lebih dalam dari samudra. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, biarkan saja musik yang berbunyi. Mari jemaat tunduk sejenak. Mari kita merenungkan akan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Mari kita bertanya dalam hati kita, apakah selama 1 tahun ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah 1 tahun ini kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah dalam 1 tahun ini kita sungguh-sungguh berdamai dengan sesama kita? Biarkan musik terus dibumikan, jemaat terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai 1 tahun ini berlalu begitu saja, tetapi kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan mungkin ada hubungan kita dengan sesama kita yang belum dibereskan. Berdoalah sama Tuhan. Sebutkan nama orang yang mungkin selama ini mengecewakan bagi engkau. Mungkin dia begitu membuat engkau sakit hati. Berdoa saat ini dan sebutkan namanya dan lepaskan pengampunan. Biarkan musik terus berbunyi. Kita sungguh-sungguh berdoa bagi Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau menolong aku sepanjang tahun. Dan sebelum tahun ini berakhir dan kami masuk tahun yang baru, berserulah kepada Tuhan. Katakan, aku mau berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Lebih dalam dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, tak terbatas kasih-Mu. Batas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Silakan berdoa. Malam ini saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. Mari buka Yosua pasal 1
ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu dari seluruh negeri yang negeri seorang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita setia melayani Tuhan. Kita setia berkarya bagi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memperbicara bagaimana Yosua adalah pribadi yang terus setia kepada Tuhan. Yosua mendampingi Musa mulai dari Mesir sampai sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Dan saudara, kalau kita melihat dengan seksama, Yosua ini adalah pribadi yang setia, ya, setia melayani Tuhan. Ketika Musa mati, Tuhan memanggil Musa, Yosua mengangkat dia untuk menggantikan Yosua. Nah saudara, ketika kita setia kepada Tuhan, setia di dalam iman kita kepada Tuhan, setia ini berbicara pengabdian, tanpa neko-neko, tanpa banyak protes, tanpa banyak bantah, pokoknya setia, setia dan setia sama Tuhan. Karena Tuhan bawa kita tetap setia. Nah hari ini, malam ini, saudara, apa yang terjadi ketika Yosua setia sama Tuhan? Yang pertama, kalau saudara lihat dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yang terjadi adalah Tuhan panggil Yosua. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hamba Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Nah saudara, bentuk kesetiaan Yosua terhadap Tuhan membuat dia dipakai oleh Tuhan, ya, untuk membawa Israel menyeberang ke sungai Yordan, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Yosua bersama dengan Musa, harus menghadapi banyak tantangan, harus menghadapi orang-orang Israel yang kadang mereka setia, kadang tidak, dan mereka harus berjalan di padang gurun. Dan ini mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi yang menariknya saudara, Yosua tetap setia sampai akhir hidupnya. Maukah saudara setia sama Tuhan? Amin. Kalau saudara mau setia sama Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan memakai engkau. Tuhan tidak mau memakai orang yang tidak setia, karena Tuhan tidak mau memilih orang yang setengah-setengah bekerja bagi Tuhan. Tetapi malam hari ini saudara, sebelum kita melangkahkan kaki kita ke tahun 2025, kalau Tuhan berkenan, berkomitmenlah untuk setia. Kenapa? Karena dengan kesetiaanmu sama Tuhan, Tuhan akan memakai engkau. Itu yang pertama. Kesetiaan kita kepada Tuhan membuat Tuhan memakai kita untuk melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua saudara, di dalam ayat yang ketiga dan keempat, bentuk kesetiaan Yosua, perhatikan, Tuhan menjanjikan berkat. Tuhan bilang di dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi bagian.
Luar biasa saudara. Kesetiaan Yosua kepada Allah. Yosua mengenal siapa Tuhan. Dia tidak mengenal hanya setega-setega saja. Kalau Yosua mengenal Allah hanya setega-setega, maka saya percaya dia pun tidak akan melayani dengan sepenuh hati. Karena kan banyak orang yang melayani tidak sepenuh hati. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara utuh. Jadi yang kedua yang diberikan kepada Yosua karena dia setia, yaitu janji berkat. Dikatakan, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu dari seluruh negeri yang orang Het, sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayah. Ini saudara, kalau engkau setia sama Tuhan, maka Tuhan janjikan berkat. Ini berkat jasmani. Ya, kenapa? Karena ingat Tuhan itu yang punya segala-galanya. Kalau engkau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah pribadi yang tidak akan membiarkan orang bekerja begitu saja. Dia memperhitungkan setiap jari lelah kita. Ya, makanya tetaplah setia sama Tuhan. Tuhan janjikan berkat di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan berkati kita itu dengan banyak cara. Berkat Tuhan tidak kemudian jauh dari langit, tidak. Tuhan berkati pekerjaan, Tuhan berkati usaha, dan Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk menjadi berkat bagi kita. Makanya saudaraku, penting bagi kita untuk bisa bagaimana kita terus berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena bisa saja Tuhan menggerakkan hati orang ini untuk memberkati kita, tetapi karena hubungan kita tidak baik, maka orang itu akan menahan. Ya, jadi ingat, Tuhan memakai banyak cara dan untuk memberkati kita, dan Tuhan bisa pakai orang lain. Tetapi kalau hubungan kita dengan orang tersebut tidak bagus, orang itu bisa menahan berkatnya. Makanya saudaraku, penting bagaimana kita terus mau berdamai dengan siapapun. Bukan berarti kita memiliki motivasi yang sama, tidak. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam diri orang itu untuk juga bisa menjadi berkat bagi kita. Kenapa? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, ini sudah pukul 11.23.47. Sebentar lagi kita akan masuk di pukul 00. Kalau malam ini ada di antara saudara yang hubungannya tidak bagus, berdoa sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan supaya hubungan itu bisa dipulihkan, supaya janji-janji berkat Tuhan itu dapat kita terima di tahun yang baru. Karena sebenarnya waktu berkata tidak ada sebenarnya yang baru dengan dunia, tidak ada. Itu terjadi, itu hanya pengulangan saja. Tahun 2024 sama harinya dengan nanti tahun 2025, 365 hari, jamnya juga sama, detiknya sama. Tetapi yang kita melakukan adalah bagaimana kita mau setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, kesetiaan kita kepada Tuhan ini Tuhan sertai. Di dalam ayat yang belum dikatakan, tidak seorang pun akan dapatlah menghadapi engkau seumur hidupmu, sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan bahwa orang yang setia sama Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau. Maka dia mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Allah kita adalah pribadi yang setia. Dan kalau kita pun setia kepadanya, setia dalam iman kita kepada Tuhan, setia melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka perhatikan, Tuhan menyertai. Sama dengan Matius 28 ayat 20 ya. Janji Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir. Jadi 3 hal ini yang menjadi dasar kita menjalani tahun 2024, dan sebelum kita masuk di tahun 2025, bertanyalah dalam diri kita malam hari ini, apakah saya dalam tahun 2024 ini sungguh-sungguh sudah setia sama Tuhan? Ataukah saya setia pada diri saya sendiri?
Ya, ada tiga janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh setia, yang pertama Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi alatnya. Dan kalau orang itu telah dipakai oleh Tuhan, maka dia akan setia melakukan pelayanannya. Dan yang kedua, Tuhan janjikan berkat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur saat ini, di mana Engkau terus setia menolong kami Tuhan. Kami boleh melalui tahun 2024 ini bukan karena kekuatan kami, tetapi semangat kebenaran Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami kembali, untuk kami berkomitmen untuk tetap setia kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau di dalam tahun 2024 banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan Roh Kudus. Kami mungkin terlalu menuruti keinginan kami. Tapi malam ini ya Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kami. Ya Tuhan, sebelum kami masuk di tahun 2025, kami pun berdoa, Tuhan menolong kami. Berkati pelayanan kami di tahun 2025. Berkati keluarga kami, apapun yang kami lakukan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan berpisah dengan tahun 2024. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita melakukan pujian. Kini tiba saatnya. Nanti jemaat, saudara-saudara sekalian, berjabatan tangan, ungkapkan perasaan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di ruangan ini. Dan yang terpenting adalah lepaskan pengampunan jika ada yang merasa masih tersakiti. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah dan pisah di berjabatan tangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaannya lebih dari tahunnya sebelumnya. Kebahagiaannya lebih dari tahunnya sebelumnya. Selamat malam, Tuhan berkati. Jadi kita masih punya waktu 5 menit. Mari kita semua berada di ruangan untuk menunggu hitungan. Di luar, kita semua menunggu. Sorry, kita menunggu di luar semuanya.